Ya, tak kasih jalan dulu. Silakan, silakan. Ambulan tak kasih jalan, baik iki ulu malahan. Nah, silakan. Si bulan Indonesia sinergi hebat bermanfaat, tim relawan Grobogan. Halo, ketemu lagi dengan Sindu Arif. You will never ride alone into HDCI. You will never ride alone. Ya, siang ini hari apa ya? Hari Kamis, tanggal 25 Januari 2023. Ini kita mau wirawiri. Ini lagi posisi ada di Tugu Muda. Jadi ada Tugu Muda, ada Lawang Sewu, ada Pemkot Kota Semarang. Cuacanya sangat terik karena ini jam 11.35. Ini siang-siang sambil jalan kita mau ngobrol-ngobrol. Bukan ngobrol-ngobrol ya, ngobrol sendiri namanya, karena biar nggak bosen. Nah, ini ada temanya kali ini mungkin agak berat dikit ya. Yakni kita akan bahas mengenai Presiden Jokowi cawe-cawe dan boleh memihak. Ini yang lagi trending adalah Jokowi memberikan statement, di belakangnya ada Pak Prabowo paslon 02, dan dia mengatakan boleh memihak. Nah, mari kita diskusikan. Yang pertama ini, dia alasannya atau beliau presiden ini mengatakan boleh cawe-cawe atau boleh memihak. Yang tidak boleh adalah menggunakan fasilitas negara. Mungkin yang dimaksud beliau adalah pasal 281 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu kalau tidak salah. Pak Jokowi jenengan itu orang nomor 1 di Indonesia, dikelilingi oleh orang-orang hebat. Kalau memang membaca sesuatu, apalagi mengatakan yang sangat sensitif, itu harus secara keseluruhan, komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Kalau hanya acuannya ini hanya sebagai fasilitas negara, mungkin harus dilihat lagi pasal selanjutnya. Pasal selanjutnya itu mengatakan tidak boleh, pasal 282 kalau nggak salah, tidak boleh pejabat publik, baik presiden sampai kepala desa, itu untuk menguntungkan salah satu paslon. Ya, kita semua tahu ini menguntungkan. Kalau presiden sudah memberikan statement seperti itu harus ada cuti juga ya. Jadi merah, kita berhenti teman-teman. Nah, kita juga harus tahu boleh berkampanye itu kalau cuti pun nanti gantian. Kalau yang mau kampanye presiden dia cuti, wakil presidennya kalau misalnya sama-sama mau kampanye ya, berarti yang jadi kepala pemerintahan sementara adalah wakil presiden. Wakil presiden mau kampanye, presiden juga harus aktif. Biar apa? Biar tetap ada kesinambungan di pemerintahan. Itu sudah diatur. Nah, 282-nya ini mengatakan tidak boleh menguntungkan. Pasal selanjutnya juga sama, 283 tidak boleh menguntungkan. Ini memang sudah rusak. Rusaknya ini mengenai etika. Pelanggaran pertama kali ini itu adalah mengenai batas umur. Oke, ternyata ada dilanjutkan lagi di MK itu sudah mengatakan pamannya Gibran itu melanggar etik. Nah, ini harus dipahami semua. Nggak bisa kita rakyat tutup mata. Apalagi kata Gibran, rakyat harus ditakut-takuti. Ini tidak ditakut-takuti, kita bicara data. Mau yang menang siapa kita nggak ada urusan. Cuman ini adalah masalah etika. Nah, pada saat hijau ini kita bicara mengenai itu hal yang memalukan. Bagi seorang presiden, dia cawe-cawe karena anaknya menjadi cawapres,
ini adalah melanggengkan, kalau orang ngomong politik dinasti mungkin itu boleh, tapi mungkin yang lebih tepat mungkin nepotisme ya. Kenapa? Ya karena anak mantu ini menjadi pejabat publik loh. Siapa yang akan milih Gibran? Siapa yang akan milih Bobi kalau ndak orang tuanya itu atau orang tuanya bernama Jokowi? Orang juga pasti mikir-mikir. Ini kita sampai di Simpang 5. Nah, bentar. Nah ini karena kalau panjang-panjang khawatirnya GoPro-nya error ya teman-teman. Ini kita lanjutkan. Nah kenapa sih, kan selalu dibilang, kenapa sih takut? Kenapa sih? Kan rakyat yang mempunyai suara. Biarkan rakyat yang memilih. Biarkan nanti rakyat yang memberikan suara, siapa yang menang, siapa yang kalah. Gabrul. Ini kenapa harus dikhawatirkan? Karena diduga menggunakan alat negara. Alat negara itu apa ya? Bisa militer, Polri, ASN, pajak, KPK, menggunakan alat negara untuk menguntungkan salah satu paslon. Apalagi ini kalau misalnya sampai 2 putaran, 02 ini juga bisa rodok deg-degan. Kenapa? Naik 1 sampai 3 nanti berteman, berkoalisi, terlepas nanti yang lolos 01 atau 03 untuk yang di putaran 2. Ini 02 deg-degan bro, makanya mengkhawatirkan sebisa mungkin agar 1 putaran. Ini mencekam teman. Ada ambulan piye iki lewate, ndak bisa gerak bro, sorry. Lameh piye iki tantin-tantin. Ya, tak kasih jalan dulu. Silakan. Ambulan tak kasih jalan bae iki ulu malahan. Nah, silakan. Si bulan Indonesia sinergi hebat bermanfaat, tim relawan gerobogan. Nah, kita lanjut lagi menggunakan alat negara. Kita ngomong misalnya saya kira enak ono wing-wingnya, kita tutup dulu. Kita lanjut lagi menggunakan alat negara. Alat negara itu gini misalnya bro, misalnya ada seorang pengusaha mau menyumbang salah satu paslon, PTA menyumbang nomor 3 misalnya, itu kan karena ada tulisan Ganjar Presiden Rakyat. Nanti kalau penguasa ini tahu PTA ini menyumbang ke Ganjar, peluncur yang pertama yang dilakukan adalah pajak. Pajak akan pasti ngejar PTA itu karena misal SPT-nya pendapatannya cuma sekian, kok bisa nyumbang banyak ke Ganjar, berarti ada laporan yang salah. Harus ada pembetulan SPT. Pembetulan SPT nanti ada bunga dan denda. Nah, itu kan nggak fair. Oke, yang kedua, ini ada banyak dana-dana dari luar negeri yang di hold. Kalau itu 02 ya rada teratapan ya. Jadi ya mungkin kalau aku udah ngomong 02 lah. Jadi ada dana-dana dari luar negeri yang di hold. Ini kalau misalnya tidak dekat dengan penguasa pasti akan ketahan. Oke, yang ketiga, ini seluruh Indonesia, baik bupati, wali kota maupun gubernur, ini PJ-PJ-nya juga orang deket-deketnya Pak Jokowi loh. Iya toh, kalau tidak bisa mengkondisikan ya rada repot. Keempat, alat negara, misalnya ini diduga militer. Semua jenderal-jenderal sekarang adalah CS-nya Pak Jokowi, presiden. Betul loh, karena panglima tertingginya kan adalah presiden. Ini kalau tidak siap gerak ke Jokowi, karirnya jelek, penempatannya jauh diduga ya. Nah, mau tidak mau komandan-komandan kita ngomong ini bisa dinalar. Ada penggerakan seperti ini karena kita kawan-kawan kan banyak ya. Ini misalnya diduga ini ada
komandan batalion misalnya ini ya, karena kita bahas adalah alat negara. Komandan batalionnya ini dia memang netral, tidak nyoblos, tapi kan punya anak istri. Anak istri ini yang punya hak pilih. Misal di suatu batalion ada 600 TPS, ada 600 hak pilih, mungkin bisa jadi 2 TPS. Tinggal dilihat di TPS itu kok yang menang selain yang didukung oleh penguasa, itu komandannya teratap-teratap loh, khawatir loh. Bener ini bahaya untuk demokrasi di Indonesia. Kita memang tahu banyak nanti ada orang-orang yang pasif, tidak mau menggunakan hak pilihnya, silahkan, itu haknya. Tetapi apakah budaya nepotisme, budaya yang tidak baik seperti ini dilakukan? Kalau aku nggak mau. Kita ya kepengen demokrasi yang baik. Kita jangan kembali lagi ke masa lalu. Masa lalu pun tidak sesemrawut sekarang. Kita ngomong nih jelek Orde Baru, memang ada beberapa jeleknya, dia nepotismenya tinggi. Tetapi kita ngomong nepotisme tinggi, apakah ada anak Pak Harto yang jadi ketua umum baru anggota 2 hari terus langsung jadi ketua umum? Apakah ada anaknya Pak Harto yang jadi wali kota, jadi gubernur, atau jadi pejabat publik lain? Tidak ada. Jahatnya Orde Baru kita semua sudah tahu, kan gitu. Tapi ini lebih ngeri bro, belum genap 2 tahun ya. Hati-hati. Silahkan gunakan hak pilih, cuman harus hati-hati. Gitu bro. Ini aku rada lupa ini mau ke jalan mana ini. Mudah-mudahan tidak nyasar lah. Gitu. Mungkin ini agak banyak. Aku khawatirnya memorinya hang ini si GoPro-nya. Kita next kan ya, lain kali ya. Mudah-mudahan tidak salah. Salah ding. Taman Maluku. Oke, kita close dulu. Oke teman-teman, terima kasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.